Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Itu memang ini hanya Enggak dong. berpikir mereka ini. Gak mungkin. Begini ya, saya kasih penjelasan sedikit tentang sinagog. Kristen itu lahir nanti di abad ketiga. Oh, Kristen lahir abad ketiga. Surat Nah, Paulus. terus penyebutan di Antioquia itu kapan mulai? Surat Paulus ditulisnya kapan? Surat Paulus. Nah, sekarang kan Paulus. Sekarang Paulus. Surat Yesus Iya, mana? Bukan, saya tanya, bukan ini kita coba mengapa untuk sesama kita untuk saling bisa saling mengerti tentang apa yang menjadi kerangka berpikirnya. Iya, saya Ketika paham. kekristenan Kerangka berpikir ditulis, Anda tersusun dengan baik tentang kekristenan penyembahan terhadap Yesus. Kerangka berpikir saya adalah Yesus sosok rasul yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah hanya kepada Allah dan mengakui dirinya sebagai utusan Allah. Beda kan? Iya, jelas beda. Nah, maka dari itu. Nah, sekarang Yesus mengajarkan apa yang saya katakan atau Yesus mengajarkan apa yang Anda katakan? Ketika kita melihat tentang Yesus, tentu kita akan bertolak pada iman kekristenan. Setuju atau tidak? Kenapa bisa gitu? Kok bisa gitu? Karena ini adalah iman Kristen. Lah, iman Kristen ya iman Kristen, tapi ajaran Yesus ya ajaran Yesus, berbeda dong. Dalam Matius 16 ayat 16, baca dulu dong. Kalau Anda ingin mencari jejaknya, Matius 10 ayat 5 ayat 6. Coba Anda baca. Matius 16 ayat 16. Matius 5 ayat 6. Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus siapa? Santo Petrus mengatakan Yesus siapa? Matius 10 ayat 5 ayat 6. Itu lebih masuk akal. Matius 16 ayat 16, Petrus mengakui Yesus adalah anak Allah. Terus kalau anak Allah, jadi dia adalah Allah gitu. Kamu mengerti pengertian dari anak tunggal Bapa nggak? Saya ngerti. Saya ngerti. Anak Allah itu artinya adalah hamba Allah, orang yang dekat kepada Allah. Loh, paham saya. Saya bicara monogene, saya bicara baralaha, bukan yang kamu maksud. Yang kamu maksud itu bukan baralaha, yang kamu maksud itu adalah Barabas, putra Bapa. Jangan ngibul. Gunakan bahasa Anda dong, bahasa Yunani. Tahu Petrus, bagaimana Petrus menyatakan siapa Yesus? Yesus, Petrus mengajarkan Yesus itu adalah Mesias. Udah selesai, orang yang diurapin. Terus apa masalahnya? Yesaya 9 ayat 6, arti dari Mesias itu apa? Oh, itu kamu ambil lagi kitabnya Bani Israel. Oh tidak, itu kitab kami. Sudah dijelaskan. Kitab kamu? Hah? Iya. Saya harus tertawa panjang supaya itu terapi buat kalian. PL itu adalah terjemahan dari kitab Tanakh dari bahasa Septuaginta yang diperintahkan oleh kekaisaran untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Yang menerjemahkannya siapa? Yang menerjemahkan adalah orang-orang Yahudi masuk ke dalam bahasa Septuaginta. Terus? Lalu? Kamu bilang kami ambil dari Nah, kamu punya terjemahannya, tapi original teks dari kitab itu sendiri miliknya Bani Israel. Paham nggak? Kenapa harus diterjemahkan saat itu? Paham saya. Ya, karena kebanyakan orang-orang Yahudi itu sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Mereka lebih paham bahasa Yunani. Mereka lebih paham bahasa Aramai. Ya. Paham saya. Bukan berarti Septuaginta yang adalah kitab Tanakh itu milik daripada Goyim, bukan. Arti orang Kristen yang menyuruh mereka mentranslate. Bukan orang Kristen yang menyuruh, bro. Jangan asal-asal kamu. Iya, itu kamu Ketiga sebelum Masehi itu, abad ketiga sebelum Masehi, Kristen belum ada. Mereka ajaran konsep pagannya sudah ada, tapi nama Kristennya belum muncul. Jadi seperti itu. Jadi kami tidak mengambil dari Tanakh, kami mengambilnya dari Septuaginta. Iya, memang betul. Iya. Lalu berarti bukan kitabnya Bani Israel yang kamu jadikan sebagai kitab.
Jadi kalau kamu mengatakan Yesaya 6, lalu kemudian konsepnya kamu tanamkan kepada pemahaman Yudaism terhadap kitab mereka, itu tidak akan mungkin. Ya, Yesaya 9 ayat 6. Karena itu adalah kisah, bukan nubuatan. Kisah itu nubuatan. Bukan, itu kisah. Menceritakan tentang janji Allah kepada Ahaz, Raja Ahaz. Sama dengan Yesaya 7. Ya, jadi ketika kamu mengklaim bahwa Santo Petrus tidak menuhankan Yesus, kamu salah. Karena kamu harus mengerti dulu logos yang dimaksud itu apa. Ya, logos lagi. Artinya kan acuan pijakan daripada imanmu memang filsafat himne Plato. Oh tidak, itu kan logos tadi katanya logos. Apa logos menurut Yunani? Itu kan menurut kalian, bukan menurut kami. Jangan menurut saya. Menurut pemahaman animisme yang diimani oleh orang Yunani, logos itu apa? Adalah bagian dari Allah. Ayo, logos itu apa menurut pemahaman orang Yunani? Yang dijelaskan dalam Yohanes 1 ayat 1 adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari Bapa. Itu logos. Ya, saya tahu, karena itu adalah sifat Allah. Berkata-kata itu adalah sifat sang pencipta alam semesta. Ketika dia ingin menciptakan sesuatu, ketika dia berkehendak, maka dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Oh tidak, beda, pemahamannya beda. Itu rema namanya. Itu rema, itu bukan logos. Logos lebih dari. Ya, jadi kesimpulannya, ajaran Yesus di usia 13 tahun sampai usia 29 tahun itu lebih mendekati ajaran yang diterangkan di dalam Markus 14 ayat 3. Datanglah seorang perempuan membawa suatu beli-buli pualam berisi minyak kasturi yang sangat mahal harganya. Setelah dipecahkannya di leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ini mereka sedang praktekkan apa ini? Upacara bendera, upacara sunatan massal atau apa? Begini, ini memang mereka berusaha. Begini ya, Bang Cuma ya. Ketika dalam pemahaman untuk mau memaksakan terminologi bahwa Yesus itu sudah nikah, itu tidak ada dalam cerita dari tempat Injil ya. Untuk Iya, memang nggak ada. Iya. Terus apakah Anda pernah berpikir apa yang diceritakan oleh Barnabas? Apa yang diceritakan oleh Nikodemus, apa yang diceritakan oleh Yakobus tentang Yesus? Pernah tidak Anda berpikir itu? Iya, apa yang diceritakan? Justru saya tanya kepada Anda, apa yang Barnabas ceritakan tentang Yesus? Kenapa dihilangkan? Kenapa ditolak? Kenapa tidak masuk ke dalam kitab yang dikanon? Kenapa pada saat konferensi kitab-kitab mereka ditolak? Ada apa? Begini, saya bilang penjelasan saya tadi tidak didengarkan. Saya dengar. Anda menggiring bahwa pemahaman definisi tentang apa yang diceritakan Maria memecahkan buli-buli lalu menciumi kaki Yesus. Anda ingin lari dari situ? Tidak lari. Terus apa yang ingin Yesus sampaikan dengan prosesi ini di depan umum menurut Anda? Kita lihat, kamu buka, jika Anda ingin tahu tentang Markus, coba lihat perikop penuhnya. Harusnya Anda sudah bisa menjawab loh. Bukan justru meminta saya untuk melihat. Ketika Yesus mempraktekkan, mempertontonkan di depan umum, diciumi oleh Maria, apa yang ingin Yesus sampaikan kepada orang-orang banyak di sekelilingnya pada saat itu? Iya, ini perlu Anda pahami bahwa di malah dalam saya yang disuruh paham. Iya. Nggak kebalik itu? Bukan, karena pengertian yang menyimpang tentang Injil ini yang terlalu banyak berkembang di kalangan. Kok menyimpang pula menurut Anda? Nah sekarang coba Anda terangkan apa yang Yesus ingin sampaikan dengan prosesi yang mereka lakukan ini. Begini saya jelaskan latar belakang bagaimana memahami Injil sehingga Anda tidak salah mengerti. Bukan ini cara saya sudah mengatakan karena apa yang saya tanyakan Anda tidak bisa jawab. Anda harus memahami apa yang Injil ingin sampaikan dengan latar belakang seperti itu. Saya juga balik tanya kepada Anda, apa yang Yesus ingin sampaikan dengan prosesi yang mereka lakukan di depan orang banyak ini? Memang prosesi apa yang dilakukan?
Maria mengambil setengah kati minyak kasturi yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan rumah itu. Iya, setelah Apa itu yang- Yesus mengatakan apa? Apa yang mereka ingin lakukan di sini? Iya, setelah itu ketika ada percakapan dengan siapa? Rasul yang Yudas yang menanyakan tentang apa gunanya itu, Yesus mengatakan apa? Ya, Yesus mengatakan apa? Iya, Yesus mengatakan biarkanlah dia melakukan ini. Untuk Ah. untuk apa? Untuk apa? Menghapus Untuk- dosa, pertobatan. Jelas dia sudah mau Ah. menjalani peristiwa penyalipan itu. Kok jadinya Yesus yang jadi sasaran? Ini Maria melakukan apa ini? Iya, kan saya sudah katakan ketika memahami tentang Injil, setidaknya Anda tahu latar belakang ini sehingga tidak salah mengartikan. Nah, apa latar belakangnya menurut Anda? Coba. Begini, kita ambil contoh Matius ya, Markus ya. Ketika Markus 14 coba Anda kupas. Iya, Coba. bukan begini. Tentang Markus itu sendiri, latar belakang Markus. Kita harus tahu itu semua, baru bisa masuk ke dalam, baru tahu. Tentang Injil ini sendiri. Jadi apa? Kamu Jadi apa berpikir gunanya bahwa- coretan? Jadi apa gunanya coretan-coretan yang ada di kitab Markus ini? Begini, kamu berpikir bahwa Injil itu sama dengan kita memahami Quran. Beda. Loh, kok kenapa bawa Quran lagi? Saya Bukan, tidak itu tidak mungkin. Al-Quran itu Literal. kalamullah, kitab Anda itu Saya tulisan tahu. manusia biasa. Tulisan Saya tahu. Markus, Lukas, orang yang Jadi- dikatakan Matius. Beda lah. Cara mengertinya itu berbeda. Ya, dengan Roh Kudus. Bukan. Lalu Kita apa? mengerti dulu Eh, konsepnya bagaimana tulisan Iya. ini. Di mana kita tahu Injil ini adalah jenis sastra. Ya. Oke, ini kerangka dasar memahami tentang Injil ini ya. Dari Jadi jenis kita sastra ini, jadi kita belajar sastra nih, bahasa Indonesia nih sekarang. bukan Bukan belajar sastra tentang Indonesia. firman Tuhan. Iya jelas karena ini adalah firman Tuhan. Ini adalah Oh, firman Tuhan yang menggunakan 100% karya manusia. yes. Itu perlu digarisbawahi. Mantap. Iya, memang ini adalah ajaran gereja. Iya dong, geran gereja dong, pasti bukan Iya, ajaran Yesus. Nah, Itu oleh terus, karena itu di dalam jenis sastra ini ada bentuk-bentuk sastra. ya, Ada perumpamaan, ya, ada kisah-kisah, ada Ya. mukjizat, ya. Ada dongeng. Bukan Itu begitu. itu ajaran gereja itu, bukan Iya ajaran jelas, Itu. kita mengajarkan ajaran gereja dong. Masa saya mengajarkan ajaran saya? Iya betul, ajaran gereja itu betul, saya setuju kalau ajaran gereja. Iya Bukan jelas ajaran lah. Yesus. Hah? Iya. Memangnya ajaran Yesus kita kenal dari mana kalau tidak melalui gereja? Iya, oke lah. Ya, menurut Yesus apa gereja. pernah masuk ke gereja ya? Bukan, kalau tidak mengenal apa? Ajaran gereja, bagaimana Anda mengenal ajaran Yesus? Yesus Kalau itu tidak pernah masuk melalui ke gereja gereja. apa enggak ya kira-kira? Ya jelas pemahamannya Hidup. berbeda. Coba Bukan masalah dipikirkan bahwa pemahaman. Yesus Ya. itu waktu hidupnya pernah enggak masuk ke gereja? Atau kalian dengan PD-nya itu ajaran gereja? Ya udah nggak apa-apa. Itu ajaran begini, Saya setuju saya, coba Pak Yusuf. mengerti. Iya saya tahu. Coba mengerti kerangka berpikirnya bahwa Yesus ini sebagai tokoh utama di dalam kekristenan, iman Kristen, bukan berarti Yesus ini adalah mengenal Kristen. Pertanyaan-pertanyaan gini akan Anda menjadi sesuatu yang salah. lucu. Anda salah. Apalagi Yesus pernah masuk gereja. Anda keliru di situ, Bang Yerhanas. Ya. Yesus itu bukan tokoh utama. Tokoh utama di dalam kekristenan itu adalah penulis kitab Anda. Jadi apa yang mereka tuliskan itu yang Anda lakukan, itu yang Anda imani. Yesus itu hanya sebagai tameng. Begini, jika pewarta itu adalah tokoh utama, berarti kami inilah dia mewartakan tentang dirinya. Ini mewartakan tentang Yesus. Iya, dan Anda Bagaimana percaya dari itu Yesus? kan? Ya jelas dari pewartaannya lah kami percaya. Kalau Nah, tidak dari pewartaannya kita tahu dari mana? Nah, itu dia makanya. Sementara harusnya Anda itu berpikir, dia Yesus di dalam pewartaan ini diceritakan oleh pewarta, Yesus itu menyampaikan segala firman. Nah, mana segala firman itu? Ya dari pewarta itu kita lihat yang ada.
Yang tidak ada Loh. yang mana? Ya dari Kan hasil pewartaan ini kita mengenal Yesus. Logika kan simpel itu. Kenapa Anda mengatakan tidak Anda balik? Dari pewartaan Yesus kita mengenal pewarta ini. Kenapa tidak dibalik? Ya jelas tidak kenal. Oh, Karena tidak kenal. Kenapa? Bukan tidak kenal, tidak Jadi bukan tidak kenal, tidak kenal. Maksudnya tidak pada pemikiran yang tepat. Karena loh, yang menjadi sumber berita siapa? kalau dia sebagai sumber berita, bagaimana mungkin dia sumber berita memberitakan bahwa nanti ada yang memberitakan tentang aku? Bagaimana itu? Bagaimana Dia bukan sumber berita. dengar dulu, Kita logika. ketika rebah di jalan menuju Damsik, siapa yang berbicara, akulah Yesus yang kau aniaya? Maksudnya? Enggak ada. Coba Anda jawab aja dulu. Kita beranalogi Iya, Pak. untuk memahami bahwa seharusnya yang memberitakan tentang Lukas, Markus, Matius sebagai orang-orang yang ditunjuk sebagai pewarta itu adalah Yesus. Betul? Siapa yang bilang? Loh. Jadi Betul. siapa yang menunjuk mereka ini menjadi rasul, menjadi penulis? Siapa yang menunjuk mereka menjadi penulis? Itu yang saya tanya juga. Sampai-sampai saya mau menangis. Bukan, ini saya pun heran. Siapa yang menunjuk mereka? Iya, saya juga heran. Siapa yang menunjuk mereka menjadi penulis? Tidak, gini, dalam kerangka berpikir Sampai kesel kamu mas. ketika ya. Bang Juma, kita ikuti kerangka berpikir dia apa? Gimana coba Pak? Kerangkanya gimana? Iya, Kan yang mudahnya tuh gini. Iya. Sudah Ya. jelaskan banyak yang Ya, dijelaskan silakan, Bang. tentang Silakan. penulisan ini, bahwa selama hidup Yesus itu kerangka dasarnya itu mesti dipahami. Iya. Murid-muridnya dan Yesus hidup bersama. Dalam kebersamaan ini bahkan para muridnya belum mengenal secara Iya. persis siapakah itu Yesus. Iya. Hanya ketika melalui peristiwa kematian, kebangkitan, dan turunnya Roh Kudus di peristiwa Pentakosta. Berarti Yesus tidak pernah Bukan mengajarkan selama dia hidup, dia Dengar tidak pernah dulu. mengajarkan. Ya, maksud saya tentang mengenal secara samar ini maksudnya apa? Tapi kan Yesus sudah mengatakan Dia di dalam mengajarkan, Yohanes tetapi 17 ayat apakah 8. para muridnya semasa hidupnya mengenal betul pengajarannya? Tidak. Kan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti apapun yang berkaitan dengan Yesus, Yesus telah sampaikan kepada orang-orang ini. Itu siapa yang mengatakan? Itu ada di dalam kitab Anda, Yohanes 17 ayat 8. Pewarta. Iya, Oleh karena itu dari pewarta ini kita mengenal Yesus. ya, Bukan sebaliknya dari Yesus kita mengenal pewarta. benar. Itu yang tidak Saya paham. Tapi ketika Yesus itu datang sebagai guru, Yesus mengajarkan segala firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Nah, mana firman-firman itu? Kamu menanyakan itu dari siapa yang mewartakan? Itu semua dari pewarta. Pewarta mewartakan ini dan Anda tidak terima. Iya, maksud saya gini loh. Yesus datang sebagai guru. Ya Iya. toh? Dia datang sebagai pengajar. Dari mana Anda tahu itu? Ya, di dalam kitab Anda. Iya, dari pewarta kan? Iya, betul. Oke. Ya, oke. Kita lihat dari Nah, pewarta. kita Anda mengenal bisa nggak Yesus. membedakan antara firman-firman yang diterima Yesus dari Tuhannya dengan perkataan-perkataan pewarta ini? Maksudnya? Kan yang menjadi narasumber pemberitaan firman Tuhan itu adalah Yesus. Iya. Nah, mana firman dari Allah yang diterima Yesus itu? Ada di dalam kitab Anda. Iya, di dalam pewarta ini. Di Ya, dalam nah karya sekarang pewarta saya ini tanya. kita mengenal itu. Sekarang saya tanya, mana firman-firman yang Yesus terima dari Allah? Yang disampaikan oleh pewarta. Nah, di dalam penyampaian pewarta, di dalam karya tulisnya itu, apakah semuanya 100% firman yang Yesus terima dari Tuhan? Begini, apa yang dimaksud mewartakan tentang Yesus? Oh, berarti Anda sudah paham. Kalau di sudah dalam kitab, jadi Anda belum paham. Begini, maksudnya bukan sudah paham maksud Anda itu. Karena apa? Saya mau mengatakan bahwa pewarta mau mewartakan tentang siapakah Yesus ini. Iya, berarti di dalam karya tulisnya bercampur aduk antara firman yang Yesus terima dengan berita-berita yang bersumber dari pewarta itu sendiri, betul?
Ya jelas karena dalam kerangka iman Kristen bahwa pewahyuan itu melibatkan 100% karya manusia. Melibatkan, Berarti kitab Anda tidak 100% perkataan Yesus. Iya. Nah, berarti firman-firman yang Yesus terima dari Allah itu bercampur aduk dengan perkataan pengarang, pewarta. Saya bilang mengerti, cukup mengerti dengan apa yang saya sudah sampaikan. Anda sudah mengerti apa yang Iya, sekali-sekali Anda jujur apa? Iya memang, karena sudah dijelaskan. Berarti firman-firman yang Yesus terima, yang Yesus sampaikan kepada pewarta, itu bercampur aduk dengan perkataan-perkataan pewarta, betul? Iya, karena melibatkan 100% karya manusia. Oke, berarti kitab Anda tidak semuanya firman Tuhan. Jika dalam kita berbicara tentang konsep firman Tuhan, itu akan melibatkan perbedaan yang sangat signifikan antara Kristen dengan Islam. Yang menurut Anda firman Tuhan itu apa? Bagi saya firman Tuhan adalah firman yang milik Allah. Iya, firman Allah, firman milik Allah. Iya, ya itu makanya saya katakan firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, taruhlah terkumpul, tersimpul di dalam kitab Anda, misalnya di dalam kitabnya Lukas. Nah, firman-firman yang diterima oleh Yesus itu tertuang di dalam kitabnya Lukas. Oke, tetapi di dalam kitabnya Lukas juga bercampur dengan perkataan-perkataan Lukas, betul? Iya, begini, lebih simpelnya dari situ Anda hanya mau membedakan tentang firman Allah dengan kata-kata penginjil. Ini saya mau menekankan bahwa di dalam kerangka iman Kristen bahwa pewahyuan itu adalah melibatkan 100% karya manusia. Melibatkan, ya. Iya, enggak usah pakai bahasa-bahasa hiperbola kayak gitu. Kesimpulannya, kitab Anda misalnya Lukas, itu ada firman yang diterima dari Yesus, yang Yesus terima dari Tuhannya, ada juga karya tulisan-tulisan dari penulis. Pengertian begitu tidak ada di dalam kekristenan. Tapi walaupun tidak ada, tapi faktanya begitu kan?